Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Almi dari kelompok 8 yang dimana tentang materi kami tentang memahami konsep aljabar Boolean. Adapun materi yang saya jelaskan yaitu fungsi Boolean. Fungsi Boolean atau fungsi biner adalah pemetaan dari Bn ke B dengan bentuk Boolean. Kita dapat menuliskannya sebagai F sama dengan Bn menuju B, yang dimana Bn adalah himpunan yang beranggotakan pasangan terurut ganda menuju N. Di dalam daerah asal B, setiap bentuk Boolean merupakan fungsi Boolean. Misalkan sebuah fungsi Boolean adalah F buka kurung X, Y, Z, tutup kurung sama dengan X, Y, Z ditambah X aksen Y tambah Y aksen Z. Fungsi F memetakan nilai-nilai pasangan terurut ganda, nilai terurut ganda minus 3 buka kurung X, Y, Z ke himpunan 01. Nah, contohnya 1, 0, 1 yang berarti X sama dengan 1, Y sama dengan 0, dan Z 1 sehingga F 1, 0, 1 sama dengan 1 kali 0 kali 1 tambah 1 aksen kali 0 tambah 0 aksen kali 1 sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1. Selain secara aljabar, fungsi Boolean juga dapat dinyatakan dengan tabel kebenaran dan dengan rangkaian logika. Contohnya diketahui fungsi Boolean f x, y, z sama dengan x, y, z aksen dinyatakan f dalam tabel kebenaran penyelesaiannya. Nilai-nilai fungsi Boolean diperlihatkan pada tabel berikut. X 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, Y 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, dan Z-nya 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, dan F-nya X, Y, Z sama dengan X, Y, Z actionnya adalah 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Sekian dari saya. Baik, lanjut ke komplement fungsi Boolean. Di sini bisa kita lihat fungsi pun bisa dikomplementkan atau kita balikkan, tidak hanya satu variabel tapi juga literal kita komplementkan. Komplement suatu fungsi Boolean F secara sederhana dapat kita lakukan dengan menukar nilai-nilai 1 dan 0 pada tabel kebenaran. Untuk berbagai bentuk ekspresi aljabar kita dapat menggunakan beberapa cara. Cara yang pertama menggunakan hukum De Morgan, lalu cara kedua menggunakan prinsip dualitas. Caranya di sini bisa menghasilkan yang sama tergantung teman-teman memakai cara yang mana. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara pertama menggunakan hukum De Morgan. Untuk dua buah peubah, X1 dan X2 adalah buka kurung X1 tambah X2 aksen sama dengan X1 aksen kali X2 aksen, dan dualnya yaitu buka kurung X1 kali X2 aksen sama dengan X1 aksen tambah X2 aksen. Nah, kita masuk ke contohnya nih teman-teman. Bisa kita lihat kita mempunyai fungsi 3 variabel yaitu X, Y, dan Z. Berarti misalkan F buka kurung X, Y, Z sama dengan X buka kurung Y aksen, Z aksen tambah Y, Z. Maka F-nya berarti di bawahnya kita buat F aksen buka kurung X, Y, Z sama dengan buka kurung X, buka kurung lagi, Y aksen, Z aksen, tambah Y, Z aksen. Maka di bawahnya aksennya itu kita masukkan ke X, jadi X aksen ditambah buka kurung Y aksen, Z aksen, tambah Y, Z aksen ditutup kurung. Berarti bawahnya sama, yaitu X aksen ditambah Y aksen
Z aksen tutup kurung aksen dikali. Nah, di bawahnya ini kita tambah menjadi kali, teman-teman. Dikali buka kurung YZ tutup kurung aksen. Lalu di bawahnya X aksen ditambah buka kurung YZ, aksennya kita hilangkan, baru kita ganti menjadi tambah, lalu buka kurung Y aksen ditambah Z aksen, seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjut yang kedua, cara kedua menggunakan prinsip dualitas. Bisa kita lihat di sini bahwa kalau dualitas itu penjumlahan jadi perkalian, perkalian jadi penjumlahan. Nah, langsung saja kita baca contoh soalnya A dan B. Nah, kita langsung masuk ke penyelesaian, teman-teman. Cara pertama, F buka kurung Y buka kurung X Y Z tutup kurung sama dengan X aksen buka kurung Y Z aksen tambah Y aksen Z tutup kurung. Berarti F-nya kita masukkan menjadi F aksen tutup buka kurung X Y Z sama dengan buka kurung X aksen buka kurung lagi Y Z aksen tambah Y aksen Z aksen ditambah Y aksen Z tutup kurung aksen. Lalu di bawahnya X aksen kita hilangkan menjadi X, kita ubah menjadi tambah, lalu buka kurung Y Z aksen tambah Y aksen Z tutup kurung aksen. Lalu di bawahnya sama Y tambah buka kurung X tambah buka kurung Y Z aksen, baru tutup kurung aksen lagi, dikali tambah jadi kali, lalu buka kurung Y aksen Z tutup kurung aksen. Lalu di bawahnya sama, yaitu X tambah buka kurung Y aksen. Nah, kali ini kita ubah jadi tambah, teman-teman. Berarti Y aksen tambah Z. Baru itu buka kurung lagi Y tambah Z aksen. Seperti itu, teman-teman. Baru kita bahas cara yang kedua. F buka kurung Y X Y Z tambah buka kurung X Y Z sama dengan X aksen buka kurung Y Z tambah Y aksen Z tutup kurung. Dual dari ekspresi booleannya yaitu X aksen ditambah buka kurung Y tambah Z aksen tutup kurung, buka kurung lagi Y aksen tambah Z. Komplementkan tiap literalnya dari dualnya. Berarti di bawahnya itu F aksen buka kurung X Y Z sama dengan X tambah buka kurung lagi Y aksen tambah Z. Berarti kita buka kurung lagi Y tambah Z aksen. Seperti itu, teman-teman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu bentuk kanonik. Ada dua macam bentuk kanonik, yaitu yang pertama penjumlahan dari hasil kali atau sum of product atau SMP, atau bentuk normal disjunctive normal form. Contohnya, F, X, Y, Z sama dengan X komplement Y komplement Z ditambah X, Y komplement Z komplement ditambah X, Y, Z. Nah, suku-suku atau term disebut min term atau hasil kali. Yang kedua, perkalian dari hasil jumlah product of sum atau POS, atau bentuk normal konjungtif normal form. Contohnya, G, X, Y, Z sama dengan X ditambah Y ditambah Z dikali X ditambah Y komplement ditambah Z dikali X ditambah Y komplement ditambah Z komplement. Suku-suku atau term disebut max term atau hasil jumlah.
Nah, cara membentuk minterm dan maxterm dari tabel komponen tunjukkan pada tabel di bawah. Nah, untuk minterm, setiap perubahan yang bernilai 0 dinyatakan dalam bentuk komplement, sedangkan perubahan yang bernilai 1 dinyatakan tanpa komplement. Minterm dilambangkan sebagai huruf M kecil berindeks. Untuk maxterm, setiap perubahan yang bernilai 0 dinyatakan tanpa komplement. Perubahan yang bernilai 1 dinyatakan dalam bentuk komplement. Maxterm dilambangkan sebagai huruf M besar berindeks. Nah, selanjutnya ada pun contoh dari bentuk kanonik. Nah, contoh soalnya adalah nyatakan fungsi boolean f x y z sama dengan x ditambah y komplement z dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Nah, ada pun penyelesaiannya yang pertama SOP. X sama dengan X dikali Y ditambah Y komplement sama dengan XY ditambah XY komplement sama dengan XY dikali Z ditambah Z komplement ditambah XY komplement dikali Z ditambah Z komplement sama dengan XYZ ditambah XYZ komplement ditambah XY komplement Z ditambah XY komplement Z komplement. Y komplement Z sama dengan Y komplement Z dikali X ditambah X komplement sama dengan XY komplement Z ditambah X komplement Y komplement Z. Jadi, F XYZ sama dengan X ditambah Y komplement Z. Sama dengan XYZ ditambah XYZ komplement ditambah XY komplement Z ditambah XY komplement Z komplement ditambah XY komplement Z ditambah X komplement Y komplement Z. Sama dengan X komplement Y komplement Z ditambah XY komplement Z ditambah XY komplement Z ditambah XY Z komplement ditambah XYZ. Atau Fxyz sama dengan M1 ditambah M4 ditambah M5 ditambah M6 ditambah M7 sama dengan S-nya 1, 4, 5, 6, 7. Yang kedua yaitu POS atau POS Fxyz sama dengan X ditambah Y komplement Z. Nah, sama dengan X ditambah Y komplement dikali X tambah Z. X ditambah Y komplement sama dengan X ditambah Y komplement ditambah Z komplement sama dengan X ditambah Y komplement ditambah Z dikali X ditambah Y komplement ditambah Z komplement. X ditambah Z sama dengan X ditambah Z ditambah Y komplement sama dengan X ditambah Y ditambah Z dikali X ditambah Y komplement ditambah Z. Jadi X, Y, Z sama dengan X ditambah Y komplement ditambah Z dikali X ditambah Y komplement ditambah Z komplement dikali X ditambah Y ditambah Z dikali X ditambah Y komplement tambah Z sama dengan X ditambah YZ dikali X ditambah Y komplement tambah Z dikali X ditambah Y komplement ditambah Z komplement atau Fxyz-nya yaitu M0, M2, M3 sama dengan 0, 2, dan 3. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konversi antar bentuk kanonik dan bentuk baku. Fungsi boolean dalam bentuk kanonik SOP dapat ditransformasi ke bentuk kanonik POS. Demikian pula sebaliknya. Misalkan, F adalah fungsi boolean dalam bentuk SOP dengan 3 peubah, di mana F buka kurung XYZ tutup kurung sama dengan sigma buka kurung 14567 tutup kurung. Dan F aksen adalah fungsi komplement dari F. F aksen buka kurung X, Y, Z tutup kurung sama dengan 0, 2, 3 sama dengan M0 ditambah M2 ditambah M3. Dengan menggunakan hukum De Morgan, kita dapat memperoleh fungsi F dalam bentuk POS. F buka kurung X, Y, Z sama dengan F aksen buka kurung X, Y, Z tutup kurung aksen sama dengan buka kurung M0 ditambah M2 ditambah M3 tutup kurung aksen sama dengan M0 dikali M2 dikali M3 aksen sama dengan buka kurung X, Y, Z tutup kurung aksen sama kita berulang yaitu 3 kali. Lanjut di bawahnya juga X ditambah Y ditambah Z juga dilakukan 3 kali. Nah, lalu di bawahnya
M0 dikali M2 dikali M3 sama dengan V buka kurung 023. Jadi F buka kurung X, Y, Z sama dengan sigma 14567 sama dengan V 023. Kesimpulan, MJ sama dengan MJ. Lanjut. Contoh, nyatakan F buka kurung X, Y, Z tutup kurung sama dengan V buka kurung 0245 dan G buka kurung W, X, Y, Z tutup kurung sama dengan sigma angkanya 1, 2, 5, 6, 10, 15 dalam bentuk SOP. Nah, untuk penyelesaiannya, F buka kurung X, Y, Z tutup kurung sama dengan sigma buka kurung 1367. Nah, kenapa di F buka kurung X, Y, Z jawabannya 1367? Karena di atas itu angkanya 0, 2, 4, dan 5. Nah, seharusnya jika terurut, itu harusnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, tapi karena angkanya dikelang-kelang, yaitu angka 1, angka 3 tidak ada, maka di bawah dapat kita jawab yaitu sigmanya 1367. Nah, lanjut yaitu G buka kurung WXYZ sama dengan V buka kurung 0, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, dan 14. Nah, ini juga sama pembahasan atau penjelasan seperti di atas. Oke, contoh. Carilah bentuk kanonik SOP dan POS dari F buka kurung X, Y, Z tutup kurung sama dengan Y aksen ditambah X, Y ditambah X aksen, Y, Z aksen. Penyelesaiannya, yang pertama dalam bentuk SOP dulu, yaitu F buka kurung X, Y, Z sama dengan Y aksen ditambah X, Y ditambah X aksen, Y, Z aksen sama dengan Y aksen buka kurung X tambah X aksen tutup kurung buka kurung Z ditambah Z aksen tutup kurung ditambah X, Y buka kurung Z ditambah Z aksen tutup kurung ditambah X aksen, Y, Z aksen sama dengan buka kurung X, Y aksen ditambah X aksen, Y aksen tutup kurung buka kurung Z ditambah Z aksen tutup kurung ditambah X, Y, Z ditambah X, Y, Z aksen ditambah X aksen, Y, Z aksen sama dengan X, Y aksen, Z ditambah X, Y aksen, Z aksen ditambah X aksen, Y aksen, Z ditambah X aksen, Y aksen, Z aksen ditambah X, Y, Z ditambah X, Y, Z aksen ditambah X aksen, Y, Z aksen. Atau F buka kurung X, Y, Z sama dengan M0 ditambah M1 ditambah M2 ditambah M4 ditambah M5 dan M6 dan M7. Tambah M7. Nah, di sini kan dia terdapat 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, makanya di F buka kurung X, Y, Z-nya dituliskan M0 ditambah M1 ditambah M2 ditambah M4 ditambah M5 ditambah M6 dan ditambah M7. Kenapa setelah M1 kenapa setelah M2 tidak M3? Kenapa ke M4? Nah, karena M3-nya itu dalam bentuk POS. Nah, ini dia. F buka kurung X, Y, Z sama dengan M3 ditambah X ditambah Y aksen ditambah Z aksen. Oke, lanjut. Nah, ini adalah bentuk baku. Dua tipe bentuk baku adalah baku SOP dan baku POS. Contohnya, F buka kurung X, Y, Z tutup kurung sama dengan Y aksen ditambah X, Y ditambah X aksen, Y, Z. Nah, ini adalah bentuk baku SOP. Selanjutnya, F buka kurung X, Y, Z tutup kurung sama dengan X buka kurung Y aksen ditambah Z tutup kurung buka kurung X aksen ditambah Y ditambah Z aksen tutup kurung. Nah, ini adalah bentuk baku POS. Nah, di sini ada contoh. Nyatakan sebuah fungsi yaitu F buka kurung X, Y, Z tutup kurung sama dengan X ditambah Y aksen Z dalam tabel kebenaran. Nah, jadi di sini itu diminta dalam tabel kebenaran. Selanjutnya, carilah bentuk baku SOP dan baku POS. Nah, di sini juga harus mencari bentuk baku SOP dan bentuk baku POS-nya.
Nah, penyelesaiannya yaitu tabel kebenaran sebagai berikut. Nah, tabel kebenarannya itu adalah ini. Nah, baik, mari kita lihat. Ini dia tabel kebenarannya. Nah, jika X 0, Y 0, Z 0, Y1, YZ 0, maka hasilnya adalah F buka kurung X, Y, Z 0. Untuk mintermnya M0 dan maksimumnya juga M0. Nah, jika X sama dengan 0, Y0, Z1, Y aksen 1, Y aksen Z1, maka hasilnya adalah F buka kurung X, Y, Z1. Untuk mintermnya dan maksimumnya itu sama M1, M1. Ini sesuai ya teman-teman, ini ikutin aja ini mengikuti sesuai aturan angka. Nah, jika X 0, Y1, Z0, Y aksen 0, Y aksen Z0, maka hasilnya F buka kurung X, Y, Z0. Lalu, jika X 0, Y1, Z1, Y aksen 0, Y aksen Z0, maka hasilnya F buka kurung X, Y, Z, hasilnya adalah 0. Jika X1, Y0, Z0, Y aksen 1, Y aksen Z0, maka hasilnya adalah 1. Jika X1, Y0, Z1, Y aksen 1, Y aksen Z1, maka hasilnya 1. Jika X1, Y1, Z0, Y aksen 0, Y aksen Z1, maka hasilnya 1. Jika X1, Y1, Z0, Y aksen 0, Y aksen Z0, maka hasilnya 1. Dan yang terakhir, jika X1, Y1, Z1, Y aksen 0, Y aksen Z0, maka hasilnya 1. Nah, selanjutnya masih dalam bentuk baku. Nah, bentuk SOP, perhatikan kombinasi peubah yang menghasilkan nilai 1. Nah, perlu kita perhatikan yang menghasilkan nilai 1. Di tabel kebenaran yang menghasilkan 1 itu yang mana aja, yaitu M1, M4, M5, M6, dan M7. Nah, jadi ini dia hasilnya. Yang menghasilkan M1 adalah 1, 4, 5, 6, dan 7. Bisa kita buat juga yaitu seperti M1, ditambah M4, ditambah M5, tambah M6, tambah M7. Itu untuk bentuk POS-nya. Selanjutnya yaitu itu adalah bentuk SOP-nya. Selanjutnya yaitu bentuk POS. Perhatikan kombinasi yang menghasilkan 0. Nah, tadi untuk SOP-nya yang menghasilkan 1. Kita juga sudah dapatkan di tabel yang menghasilkan 1. Selanjutnya yaitu bentuk POS yang menghasilkan 0. Nah, coba kita cari di tabel yang menghasilkan 0. Yaitu M0, M2, dan M3. Nah, ini adalah yang menghasilkan 0. Nah, makanya di sini dalam bentuk lain dapat kita buat yaitu M0, M2, M3, hasilnya 0, 2, 3. Nah, jadi itu ya teman-teman, ini adalah dalam bentuk lain. Nah, jadi sudah sama-sama kita ketahui ya dari bentuk SOP dan bentuk POS-nya. Baiklah teman-teman, cukup sampai sini dulu penjelasan dari saya mengenai materi konversi bentuk kanonik dan bentuk baku. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan dari saya menyampaikan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut kita ke penyederhanaan fungsi boolean. Nah, jadi penyederhanaan fungsi boolean ini tuh juga bisa disebut dengan minimisasi fungsi. Contoh, diberikan fungsi f(x, y) sama dengan x aksen y ditambah x, y aksen ditambah y aksen. Nah, ini tuh dapat disederhanakan menjadi f(x, y) sama dengan x aksen tambah y aksen. Nah, yang muncul pertanyaan itu, bagaimana sih yang awal bentuknya itu seperti ini dapat diubah atau disederhanakan menjadi seperti ini? Nah, jadi ini tuh dapat dilakukan dengan 3 cara dalam penyederhanaan fungsi boolean supaya kita lebih memahaminya lagi. Jadi yang pertama itu menggunakan secara aljabar, yang kedua menggunakan peta Carnot,
Dan yang ketiga menggunakan metode Quine-McCluskey atau metode tabulasi. Tapi di sini saya hanya menjelaskan dua cara saja, yaitu nomor 1 dan nomor 2, dan nomor 3 ini nanti akan saya berikan definisinya saja. Oke, lanjut masuk kita ke cara pertama tadi, yaitu penyederhanaan secara aljabar. Nah, contoh f(x(y) sama dengan x ditambah x aksen y. Nah, di sini x ditambah x aksen, x ditambah y. Ini dia. Lalu ini x ditambah x aksen ini tuh bernilai 1. Nah, setelah itu kita turunkan xy-nya, lalu 1 dikali x tambah y sama dengan xy. Contoh kedua, f(x(y)z) sama dengan x aksen y aksen z ditambah x aksen yz ditambah x y aksen. Nah, di sini kita lihat x aksen dengan z ini, nah sama kan antara dua ini. Jadi langsung saja kita turunkan. Setelah itu y aksen ditambah y ini, dan terakhir x y aksen kita turunkan. Di sini sama juga dengan yang atas tadi ini, bernilai 1, jadi tidak perlu kita tulis lagi. Langsung saja x aksen z ditambah x y aksen. Baik, lanjut ke cara kedua menggunakan metode peta Carnot. Nah, jadi peta Carnot itu adalah sebuah diagram atau peta yang terbentuk dari kotak-kotak yang bersisian. Nah, jadi nanti tiap kotaknya itu mempresentasikan sebuah mintermnya. Masuk kita ke peta Carnot dengan dua peubah. Sini sedikit saya jelaskan. Nah, jadi simpelnya itu peubah dengan komplement itu dinyatakan sebagai 0. Atau supaya lebih pahamnya lagi, yang ada aksennya ini tuh nilainya 0. Jadi di sini kan kita lihat x aksen y aksen, berarti 0 0. Nah, di sini perhatikan y-nya ini kan tidak beraksen. Bahasa simple atau singkatnya. Jadi x aksen y berarti x-nya 0, y-nya 1, 0 1. Di sini x y aksen berarti 1, x-nya 1, y-nya 0. Sini x y berarti x-nya 1, y-nya 1, 1 1. Nah, contoh gambarkan peta Carnot untuk f(x(y) sama dengan xy ditambah x aksen y. Di sini bisa saja kita langsung tanpa menulisnya lah. Langsung saja kita pikirkan gitu kan. xy berarti kan 1 1. X aksen y berarti 0 1. Nah, ini sebagai contoh kan. xy berarti x-nya itu 1, y-nya itu 1. Untuk x aksen y berarti x-nya 0, y-nya 1. Nih. Nah, untuk kotak yang tidak terpakai itu diisi dengan 0. Berarti 0. Itu. Nah, di sini untuk ada penjabaran sedikit penjelasannya seperti yang saya bilang tadi, kurang lebih seperti itu. Lanjut ke peta Carnot dengan 3 peubah. Sama seperti yang tadi, cuman di sini itu ada total 8 tabel. Di sini x aksen y aksen z aksen berarti 0 0 0. Di sini yang tidak beraksen atau tidak ada komplementnya z berarti 0 0 1. 0 0 1. Begitu juga selanjutnya yang lain. Contoh, gambarkan peta Carnot untuk f(x(y)z) sama dengan x aksen yz aksen tambah x yz aksen tambah x yz. Berarti di sini ini tuh nilainya 0 1 0. Dah, lanjut kita ke x yz aksen berarti 1 1 0 1 1 1. Nah, bener kan? Nah, langsung saja kita di sini bisa mempresentasikan atau mengisinya lah gitu kan. Untuk yang x aksen yz aksen ini berarti x-nya itu 0, y-nya itu 1, dan z-nya itu 0. Di sini dia letaknya 0 1 0. 0 1 0. Untuk 1 1 0 berarti ini 1 1 0 di sini kotak ini, dan untuk 1 1 berarti 1 1 1 di sini. Sama, kotak yang tidak diisi itu diisi dengan 0 yang tidak terisi. Lanjut kita
ke peta Carnot dengan 4 peubah. Nah, di sini tuh total ada 16 kotak. Sama seperti yang sebelumnya tadi, bisa saja kita langsung menentukannya. Semisal W, X, Y aksen, Z aksen, berarti ini 1100 nih, 1100. Begitu juga yang lain. Lanjut kita ke, nah di sini sedikit definisinya menggunakan metode Quinn, McCluskey atau metode tabulasi. Nah, jadi itu diperlukanlah metode penyederhanaan yang lain di antara dua tadi itu yang dapat diprogramkan dan dapat digunakan untuk fungsi boolean dengan sembarang jumlah peubah. Nah, ini tuh muncul ketika dua tadi itu sudah tidak bisa dipakai lagi, opsional. Metode alternatif tersebut, ini metode Quinn McCluskey yang dikembangkan oleh W. V. Quinn dan E. G. McCluskey pada tahun 1950. Nah, metode ini biasanya digunakan untuk menyederhanakan fungsi boolean yang ekspresinya dalam bentuk SOP. Namun metode ini juga dapat dimodifikasi sehingga juga digunakan untuk ekspresi dalam bentuk POS. Lanjut kita ke aplikasi aljabar boolean. Nah, yang pertama itu ada jaringan pensaklaran. Nah, ini tuh saklar adalah objek yang mempunyai dua buah keadaan, buka dan tutup. Nah, aplikasi yang kedua itu adalah rangkaian digital elektronik. Nah, jadi ini itu dimodelkan dengan sejumlah gerbang logika. Jadi ada 3 logika dasar saja yang masuk, yaitu ada AND, OR, dan NOT. Oke, masuklah kita ke yang terakhir, kesimpulan. Jadi konsep aljabar boolean itu adalah cabang dari matematika diskrit yang berhubungan dengan operasi logika dan himpunan nilai biner 0 dan 1. Aljabar boolean diciptakan oleh George Boole dan digunakan untuk mempresentasikan dan memanipulasi ekspresi logika dalam berbagai bidang, seperti desain sirkuit, digital, pemrograman, pengolahan data. Mencakup aplikasi dalam fungsi boolean, konsep bentuk kanonik SOP dan POS mempermudah analisis logika, sedangkan metode penyederhanaan seperti peta Carnot dan Quinn McCluskey membantu optimasi fungsi. Baik, cukup segitu saja mungkin presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami semua izin, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.